Energi iblis langit berasal dari makhluk roh yang bernama Imogi. Tapi Imogi yang telah tersesat menjadi jahat. Karena hal itu, energi iblis langit memiliki kebencian yang murni, rasa niat membunuh, juga aura kegelapan yang pekat. Energi itu didapatkan dengan membunuh Imogi yang sedang berusaha untuk naik ke surga. Chunma pertama telah meninggalkan teknik dan energinya untuk kemakmuran penerusnya di masa depan. Orang yang berhasil mendapatkannya adalah Chun Yeon, Chunma generasi kedua. Jadi, sebelum dia menghilang, Chun Yeon telah meninggalkan energi iblis kepada para anggota sektenya. Anggota sekte iblis yang memiliki kekuatan luar biasa, mampu menyerap energi iblis. Walaupun saat itu Chun Yeon menghilang, tetapi energi iblis telah diturunkan dari generasi ke generasi dan tetap menjadi simbol Ordo Iblis Langit. Pada saat Hwan Xia melihat energi iblis langit memancar dari tubuh Chun Yeon, dia berteriak sambil membenturkan kepalanya di lantai. Aku, anggota Ordo Iblis Langit yang rendahan ini, tidak mengenali Tuan Chunma kedua. Tolong maafkan tindakan dan kekasaranku di hadapan Dewa Iblis. Satu-satunya energi yang dapat mengalahkan energi iblis yang dimiliki Hwan Xia adalah energi iblis langit. Dia merasakan itu sampai ke tulang-tulangnya. Dengan gemetar, dia tidak bisa tidak mengakui bahwa orang di hadapannya ini adalah Chun Yeon, Lord ke-24 yang telah menghilang. Angkat kepalamu. Bagaimana bisa seorang anggota sekte rendahan yang bodoh yang bahkan tidak bisa mengenali Chunma yang sebenarnya bisa mengangkat kepalanya? Aku tidak bisa melakukannya kecuali aku dihukum dengan benar, Tuan. Dia gugup dan malu. Dia bahkan tidak bisa memaafkan dirinya sendiri karena telah mengacungkan jarinya ke Chun Yeon dan mengatakan bahwa pedangnya palsu. Saat ini, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengangkat wajahnya. Tapi, melawan keinginannya, tiba-tiba tubuhnya melayang. Darah menetes dari dahinya dan menutupi wajahnya yang cantik, yang menunjukkan kecemasan. Tuan Chunma. Lalu, Chun Yeon mengatakan sesuatu yang di luar dugaannya. Kau jangan salah sangka dulu. Aku tidak akan menghukum kalian masing-masing secara individu. Apa maksud Anda, Tuan? Kau dan semua anggota lain yang saat ini bertarung dan berselisih akan dihukum. Tatapan mata Chun Yeon menjadi dingin. Tidak hanya Ordo Iblis Langit yang memiliki sejarah dan kekuatan besar selama lebih dari 1800 tahun dibubarkan. Bahkan juga para anggotanya saling bertarung dengan dalih untuk membangunnya kembali. Apalagi fraksi Cheon Woo-kyung telah mendambakan posisi Lord dengan mengajukan pedang iblis langit palsu dan pedang naga putih palsu. Bahkan tidak hanya itu, tetapi dia juga memalsukan piring giok milik Chun Yeon. Chun Yeon punya banyak alasan untuk tidak pernah memaafkan orang itu. Kalian semua akan dihukum sesuai dengan dosa kalian. Jadi bersiaplah. Tuan Chunma. Untuk sesaat, Hwan Xia merasa gemetar. Di zaman Chun Yeon adalah hal yang biasa bagi saudara atau saudari dari satu orang tua untuk saling membunuh dalam menginginkan posisi. Tapi semua itu sudah berakhir. Chun Yeon, Lord, dan Chunma kedua yang membasminya.
Jun Yeun telah membasmi tradisi buruk itu. Dia memastikan untuk tidak membiarkan organisasi luar mengganggu urusan internal Ordo Iblis Langit dan memastikan tidak ada perang dalam kultus lagi. Tidak, bukankah Chunma kedua dikatakan telah membunuh semua orang luar dan memotong semua tangan saudara-saudaranya yang berkompetisi? Meskipun telah banyak yang dilupakan dari waktu ke waktu, Jun Yeun adalah sosok legendaris dengan banyak hal yang ditulis tentang dia. Dia bukanlah tipe orang yang akan melepaskan orang bersalah pergi hanya karena dia adalah keturunannya. Cepat, katakan. Apa maksud Anda, Tuan? Katakan. Di mana markas fraksimu? Itu adalah... Pada pertanyaan langsung Jun Yeun itu, dia tidak bisa menjawab. Sebaliknya, dia ingin tahu apakah dia bertanya tentang Jun Woo Kyung atau Jun Yuseong. Sebenarnya, dia tidak tahu lokasinya. Lokasi di mana Jun Woo Kyung secara terbuka mengungkapkan pedang ditemukan sebagai tempat acak dan bukan basis sebenarnya. Alasan mengapa Jun Yeun tidak menanyakan dan menyebutkan markas Jun Woo Kyung adalah karena dia mengetahuinya dari data yang dia temukan di smartphone. Jangan coba-coba berpikir untuk mengubah topiknya. Huan Xia berlutut dan berbicara dengan air mata berlinang. Tuan Chunma, tolong kasihanilah hamba. Pada akhirnya, dia memberikan semua informasi yang dia miliki. Dia bahkan tidak ingat berapa kali dia menangis dalam proses itu. Jadi, mereka berada di kota Jinan. Markas fraksi Cheon Yujang berada di kota Jinan. Itu adalah kota yang terletak di barat laut Provinsi Shandong. Akhirnya, dia mengetahui keberadaan ketiga fraksi tersebut. Tuan Chunma, aku mengucapkan selamat kepada Anda. Baik Jongso yang telah bersumpah untuk membangun kembali Ordo Iblis Langit dengan mengikuti Jun Yeun menyampaikan ucapan selamatnya. Dia juga tidak menyangka bahwa lokasi markas mereka diketahui dengan begitu cepat karena mereka mengatakan akan datang setelah peringatan gerbang. Lokasi markas fraksi Cheon Yuseong dapat dengan mudah ditemukan. Sepertinya kita akan sibuk setelah peringatan gerbang selesai, Tuan. Baek Jongso tersenyum. Namun, apa yang dikatakan Jun Yeun benar-benar tidak terduga. Aku tahu lokasi mereka. Jadi mengapa aku harus menunggu setelah peringatan gerbang selesai? Baek Jongso tidak mengerti apa yang dimaksud Jun Yeun. Pengoperasian kereta api dihentikan sampai peringatan gerbang berakhir. Dan untuk mencapai ke kota Jinan, seseorang harus melewati 7 kota. Dan hal itu akan memakan waktu minimal 2 hari. Tuanku, apa maksud Anda? Baek Jongso? Ya Tuan. Bawa ibumu dan ikuti penerus klan Ghost Illusion itu ke tempat persembunyian yang kita bicarakan sebelumnya. Maaf, lalu bagaimana dengan Anda, Tuan Chunma? Mungkin butuh waktu lebih lama, tapi aku akan kembali dalam 3 hari. Apa? Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan pertanyaannya, Jun Yeun sudah melayang ke udara. Melihat Jun Yeun melesat seperti itu, Huan Xia bergumam dengan mata terkejut. Itu gerakan menolak gravitasi. Apa yang dilakukan Jun Yeun adalah gerakan menolak gravitasi.
itu adalah teknik paling luar biasa yang bisa dilakukan seseorang. Itu adalah suatu keadaan di mana seseorang dapat terbang bebas dengan menggunakan energi internal. Itu adalah teknik gerak kaki yang sangat ringan yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh sebagian besar orang Divine Master. Dia bukan manusia. Huanxia selalu mendengar kabar tentang itu, tetapi tidak pernah menyaksikannya secara langsung. Dan sekarang, dia baru saja melihat Chun Yeun menggunakannya saat dia terbang ke langit. Saat itu malam gelap dan Chun Yeun terlalu tinggi untuk dapat dilihat. Chun Yeun terbang dengan sangat cepat, seolah-olah ada roket di dalam kakinya yang mendorong. Huanxia bingung ketika dia bertanya pada Baek Jongso. Baek Jongso, apakah mataku tidak salah lihat? Scan berganti ke kota Shenyang, di mana tempat pertahanan gerbang berada. Suasana di gerbang pertahanan sedang ramai. Itu karena monster tipe Alpha dapat dikalahkan lebih cepat dari yang mereka duga. Penghalang telah diaktifkan di D12 Barat. Penghalang telah diaktifkan di D13 Barat. Agen pemantau melaporkan situasi. Sebagian besar penghalang masih utuh dan Bu Hyundong yang bertanggung jawab atas pertahanan tembok di tembok barat juga melaporkan bahwa semua entitas yang tersisa akan segera dibersihkan. Bagus, kerja bagus. Letnan yang bertanggung jawab, Wei Soyong, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya yang meluap-luap. Dia gugup sepanjang waktu berpikir bahwa mungkin penghalang itu akan hancur, tetapi ternyata dia beruntung. Tidak ada hal buruk terjadi saat dia bertugas. Tapi tentu saja, di balik keberuntungannya itu, ada orang murim yang mengalahkan monster itu. Menurut laporan dari Bu Hyundong, dia mengatakan bahwa orang yang mengalahkan monster itu adalah seseorang dari anggota murim yang tidak terdaftar. Jadi, dia penasaran siapa identitasnya. Aku ingin membalas budinya. Dia mendengar bahwa Alpha Hornjackal yang tiba-tiba muncul menuju gerbang penghalang E3 bagian barat dipotong dengan satu serangan. Ini disimpulkan bahwa jika orang itu adalah penjaga gerbang, dia akan menjadi kelas A atau bahkan kelas S. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan inti dari Alpha itu. Kadang-kadang asosiasi murim akan menawarkan harga tinggi untuk inti, tetapi prajurit murim yang tidak terdaftar sering menjualnya kepada mereka. Jadi, saat itulah dia ingin tahu tentang hal itu. Tapi tiba-tiba, lampu peringatan darurat muncul di radar deteksi. Seorang agen yang memantau layar berteriak, Komandan, tolong lihat ini." Setelah mengatakan itu, dia mengetik sesuatu di keyboardnya dan memperlihatkan monitor utama. Semua orang di ruangan itu yang melihatnya bingung. Titik merah yang tertangkap di detektor bergerak ke barat daya, melintasi kota dengan kecepatan luar biasa. Wei Soyong yang kebingungan berteriak, "Aktifkan sistem pertahanan anti pesawat sekarang!" Namun, bahkan sebelum mereka bisa melakukan apapun, titik merah dalam radar sudah meninggalkan kota Shenyang. Itu sangat cepat. Dia sudah meninggalkan kota Shenyang.
Bunyi alarm dalam radar pun berhenti. Semua orang dalam ruang pemantauan yang gugup menghela nafas lega. Jika benda terbang tak dikenal ini melayang di kota Shenyang, itu bisa menjadi keadaan darurat kode merah. Wei Soyong yang merasa panik dan dia hampir tidak dapat merasakan kakinya bergumam, "Sial, apa-apaan itu tadi?" Scan berganti. Terlihat sebuah kendaraan RV dari Biro Keamanan Umum berjalan di jalan raya. Itu adalah Baek Jong-so, ibunya Moyong Lim-yong, Hwan Xia dari klan Ghost Illusion, dan orang yang terluka dari penjara. Baek Jong-so yang memegang kemudi sedang berbicara dengan seseorang di telepon. "Cepat, kosongkan kamarku dan kamar Hojong." Tapi jika Direktur Yoon Mempyong tahu bagaimana?" "Cepatlah, kami sedang terluka." Tapi ketua tim Hojong seharusnya memberitahuku. Itu akan lebih baik." Orang yang berbicara dengan Baek Jong-so ada di tempat persembunyian. Tempat persembunyian itu adalah tempat Baek Jong-so dan tim Mrs. Secret Toys pernah tinggal, sebuah bunker pribadi. "Sudahlah, ikuti saja kata-kataku. Jika orang itu menjentikkan jarinya, kau akan segera mati. Jadi, jika kau tidak punya niat untuk mati, lakukan saja apa yang aku minta." Baek Jong-so tahu semua orang di dalam tempat persembunyian itu memiliki bom nano di dalam tubuhnya. Jadi, mendengar kata-kata itu, orang di dalam telepon menggerutu. "Apa maksudmu? Memangnya siapa dia? Apakah dia Thanos?" "Apapun itu, pokoknya ikuti saja kata-kataku dan bersiap-siaplah." Baek Jong-so menutup telepon dan menghela nafas. Jika ada tempat yang lebih aman, dia akan memandu mereka ke sana. Tetapi saat ini, tempat persembunyiannya adalah yang terbaik. Hwan Xia yang duduk di kursi belakang mobil memegang teleponnya. Dia mencoba menghubungi ayahnya, namun saat Chun Yeon meletakkan smartphone-nya, sepertinya ada masalah dalam chip komunikasinya. Bahkan teks biasa tidak berfungsi. Scan berganti lagi. Kali ini berada di kota Jinan. Jauh di luar kota, ada banyak lahan besar dengan danau di depan dan punggung bukit kecil di belakang. Ada gedung 30 lantai dan di sana ada sekitar 10 gedung perkantoran berkerumun. Di pintu masuk ke dalam area itu ada tanda perusahaan besar yang disebut grup Yongchun. Gedung 30 lantai itu adalah markas dari grup Yongchun. Meskipun sudah larut malam, ada 8 orang pria paruh baya yang hadir di sana. Mereka tampak seperti pejabat senior saat mereka duduk di ruang rapat staf di lantai 29. Di bagian paling atas meja, duduk seorang lelaki berusia pertengahan 50-an dengan rambut putih dan mata yang tampak tajam. "Aku pasti bilang tidak." "Tapi ketua," seorang pria paruh baya lainnya yang berjanggut dalam pakaian biru laut berkata dengan tatapan tidak sabar, "Direktur Hwan, saya sudah mengatakan tidak berkali-kali. Badan Pertahanan Nasional mengatakan bahwa peringatan gerbang akan dikeluarkan dalam 1 atau 2 hari lagi. Kemana kau akan pergi?" "Tapi ketua,
Aku kehilangan kontak dengan putriku. Lelaki parubaya yang bernama Huan menggigit bibirnya. Ketua menanggapi itu dengan ekspresi sedih. Gerbang 19 ada di utara. Orang-orang pertahanan mengatakan bahwa gerbang bisa menjadi kelas B atau bahkan lebih tinggi kali ini. Jika Anda tidak hadir dalam situasi seperti itu, lalu siapa yang akan mengendalikan anggota kultus? Gerbang kelas B, sebuah bencana dengan resiko yang sangat tinggi. Ketika jenis bencana datang, itu berbahaya bagi semua orang. Ketua melanjutkan saat ekspresi Direktur Huan menjadi gelap. Direktur Huan, Anda adalah orang yang paling penting di sini. Bagaimana mungkin Anda, seorang kepala jaringan pengumpulan informasi, tidak dapat mengendalikan emosi Anda? Maafkan aku. Bagaimanapun juga, kota Shenyang tidak bisa dimasuki karena ada peringatan gerbang di sana. Tunggulah sebentar lagi. Setelah peringatan gerbang dicabut, anggota kultus kita akan menunggu di kota dan segera menuju ke sana. Meskipun dia berbicara dengan nada lembut, sang ketua tidak mau mengatakannya. Sejauh yang dia tahu, Putri Huan adalah anak angkat dan bukan anak kandungnya. Dia mendengar bahwa klan Direktur Huan memiliki masalah dengan anak perempuan karena Yin yang kuat. Namun baginya, Direktur Huan adalah orang yang penting, dan dia tidak ingin membuatnya merasa buruk. Lebih baik, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuktikan bahwa barang yang dia miliki asli atau tidak. Tiba-tiba, smartphone Direktur Huan bergetar. Gangguan semacam itu membuat sang ketua kesal. Tetapi kemudian Direktur Huan tampak senang karena Ketua, aku mendapat pesan dari putriku. Benar kan? Bukankah aku telah mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja? Namun, setelah membaca teks dari putrinya, ekspresi Direktur Huan tampaknya berubah. Merasa penasaran, sang ketua bertanya, "Kenapa? Apakah ada masalah?" Aku tidak tahu apa artinya ini. Tapi dia bilang bahwa sebelum Direktur Huan selesai mengatakan itu, tiba-tiba pesan lain masuk. Apa ini? Jeonbu. Dan tidak lama kemudian terdengar suara bising dari atas gedung mereka. Sesuatu tiba-tiba tembus langit-langit dan mendarat di atas meja. Pada kejadian yang tiba-tiba itu, semua orang langsung mundur sekaligus dan bersiaga. Apa yang terjadi? Ketua yang juga bangkit dan mundur, matanya terfokus pada sesuatu di tengah meja. Pedang.